Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vigo Langpalevi, NIM 6211419080. Di sini saya akan mempresentasikan pembinaan yang saya rancang untuk cabang olahraga sepak bola. Sejarah awal. Sejarah munculnya sepak bola sangat menarik. Kapan dan di mana awal sepak bola adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Pada akhirnya, tahun 1904 didirikannya FIFA, Federation International de Football Association, yang merupakan asosiasi tertinggi sepak bola di dunia. Dari situlah, mulai awal tahun 1900 terdapat berbagai kompetisi sepak bola di berbagai negara. Tidak lama kemudian dari berdirinya FIFA, tahun 1930, Indonesia membentuk PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang diketuai oleh Suratin Sosrogundo. Walaupun sepak bola di negara ini sangat populer, tetapi untuk kawasan ASEAN, apalagi di tingkat dunia, timnas Indonesia prestasinya masih belum menggembirakan. Sistem pembinaan sepak bola di Indonesia sampai saat ini kurang maksimal. Perlunya pembenahan dari dasar pada sistem pembinaan harus diutamakan. Membentuk atlet sedari dini akan memunculkan bibit-bibit talenta yang unggul. Pemasalan. Menurut KBBI, masal mempunyai arti mengikut sertakan. Sedangkan pemasalan olahraga merupakan upaya menanamkan dasar-dasar keterampilan gerak dalam usaha mencari bibit unggul yang berbakat dengan kondisi fisik dan mental yang sehat dan kuat. Agar diperoleh bibit yang unggul dalam dunia sepak bola, maka perlu dilakukan pemasalan olahraga. Dengan program pemasalan, akan menggerakkan anak usia dini untuk melakukan olahraga sepak bola dan melakukan pengenalan lebih dalam apa itu sepak bola. Jika hal itu semua dapat dilakukan, maka jiwa dan motorik anak dapat berkembang secara sehat, kuat, dan terampil. Hal ini yang menjadikan bekal anak untuk masa depan yang lebih baik dalam beraktivitas olahraga. Dalam pemasalan, saya akan menyebarluaskan program pembinaan saya dengan bantuan brosur. Brosur merupakan salah satu media yang mudah dan murah. Namun, tidak cukup hanya brosur. Untuk lebih memperjelas informasi kepada masyarakat, diperlukannya penyuluhan. Saya akan melakukan penyuluhan saat adanya CFD atau di pasar minggu. Namun, di masa COVID, mungkin saya menggunakan media elektronik untuk membuat video yang saya upload di Instagram ataupun YouTube. Saya juga bisa melakukan kerjasama dengan beberapa instansi sekolah dasar untuk melakukan penyuluhan ke orang tua. Hal itu jelas agar informasi yang saya berikan tertuju langsung ke para orang tua yang akan menentukan sendiri nasib anaknya di masa yang akan datang. Berikut adalah brosur yang akan saya buat. Untuk target sasaran sendiri, saya menargetkan anak berumur 6-17 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Hal ini jelas dijadikan tujuan dari pemasaran ini untuk menggerakkan anak usia dini melakukan olahraga sepak bola dan melakukan pengenalan lebih dalam apa itu sepak bola. Dengan demikian, maka akan mudah untuk mendapatkan bibit unggul untuk diarahkan menuju prestasi yang lebih unggul, yang lebih tinggi. Pembibitan. Pencarian bibit atlet berbakat merupakan upaya regenerasi atlet di masa mendatang. Dalam hal ini mengacu pada pembinaan atlet sepak bola, di mana nantinya dalam pembinaan ini akan mencari dan menemukan individu yang berpotensi. Dalam tahap pembibitan, akan terjadi penyaringan bibit atlet yang merupakan nilai keberhasilan dalam pembinaan. Hal demikian dikarenakan pembibitan yang baik mampu memberikan fondasi yang kuat untuk menuju ke tahap selanjutnya. Pembibitan dimulai dari yang pertama adalah identifikasi. Yang dimaksud dengan bakat adalah dasar, kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa dari lahir. Dari pengertian bakat di atas, selanjutnya dapat dikatakan bahwa identifikasi bakat olahraga adalah proses pemberian ciri atau karakteristisasi terhadap dasar kemampuan yang dibawa dari lahir yang dapat melandasi keterampilan olahraga. Pengenalan bakat yang komprehensif tidak bisa dilakukan dengan cepat, melainkan membutuhkan beberapa tahun dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama. Dalam tahapan pertama ini, banyak hal yang dimulai pada masa prapubertas atau anak usia 3-10 tahun. Tahun ini didominasi oleh pemeriksaan kesehatan, perkembangan fisik secara umum, dan dimaksudkan untuk mendeteksi adanya kelainan tubuh atau penyakit. Porsi biometrik pada tahap ini difokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah menemukan kelainan fisik yang dapat membatasi usaha atlet dalam berolahraga.
Lalu yang kedua, menentukan tingkat perkembangan fisik atlet melalui cara yang sederhana seperti perbandingan antara tinggi dan berat badan. Lalu yang ketiga, mendeteksi kemungkinan genetik yang dominan atau yang lebih tinggi, sehingga anak dapat diarahkan pada cabang yang akan menjadi spesialisasinya pada usia selanjutnya. Berikut tes yang akan saya jalankan untuk melakukan tahap pertama. Dalam tabel tertera bahwa ada tes kelainan fisik upper body dan lower body. Terus terdapat tabel yang menunjukkan tinggi badan dan berat badan, lalu BMI seorang anak tersebut. Tahapan kedua, tahapan ini dilakukan selama dan sesudah pubertas atau anak usia 10-17 tahun. Fase ini mewakili fase seleksi calon atlet paling penting. Biasanya pada fase ini juga digunakan oleh para remaja yang telah siap untuk mencari pengalaman ke dalam latihan olahraga yang terorganisir. Teknik yang digunakan dalam seleksi tahap kedua harus menilai dinamika parameter biometrik dan fungsional, karena tubuh calon atlet telah siap melakukan adaptasi pada tingkat tertentu terhadap kekhususan dan persyaratan olahraga yang dilakukan. Berikut tes yang akan saya lakukan pada tahap kedua. Yang pertama, bentuk dan ukuran tubuh meliputi 1 tinggi badan, 2 berat badan, 3 tinggi duduk, dan 4 rentang lengan. Terus yang kedua, tes kemampuan jasmani yang meliputi lempar tangkap bola tenis, lempar bola basket, lompat tegak, lari bolak-balik, lari 40 meter, dan lari multi tahap. Tahapan ketiga. Tahap akhir ini di mana mempersiapkan atlet untuk menjadi kandidat tim nasional. Kisaran umur lebih dari 17 tahun. Dalam tahap ini, anak yang telah diidentifikasi dan diseleksi untuk menjadi pemain sepak bola selanjutnya akan dibina dan dikembangkan kemampuan dan keterampilannya dalam cabang olahraga tersebut di pusat-pusat pembinaan olahraga di tingkat kabupaten atau provinsi. Di antara beberapa faktor kelolosan tahap selanjutnya, maka harus diperiksa terlebih dahulu secara periodik, seperti yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan, yang kedua adaptasi psikologis terhadap latihan dan kompetisi, yang ketiga kemampuan mengatasi tekanan, dan yang keempat potensi meningkatkan prestasi di masa selanjutnya. Berikut tes yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, BMI, tekanan darah, denyut nadi, dan suhu. Selanjutnya saya akan mengetes keadaan umum. Apakah atlet tersebut mempunyai cacat dalam kesadaran atau sakit status mentalis, sakit kepala, bagaimana keadaan matanya, keadaan telinga, keadaan hidung, dan keadaan tenggorokan. Seleksi bakat. Ada berbagai macam metode yang dapat dipergunakan untuk mengenal bakat seseorang, tetapi pada prinsipnya ada 2 metode yang paling mendasar untuk perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah alamiah. Seleksi ini dianggap sebagai pendekatan normal dengan cara alamiah dalam mengembangkan kemampuan seorang atlet dalam olahraga. Mengasumsikan bahwa seorang atlet yang mendaftar pada cabang tertentu sebagai hasil dari pengaruh lokal, tradisi sekolah, keinginan orang tua, atau teman seusia. Sehingga evolusi kemampuan seorang atlet ditentukan oleh seleksi alamiah yang tergantung pada berbagai faktor individual. Kebetulan seorang atlet mengambil cabang yang sesuai dengan bakatnya. Karena itu, sering terjadi perkembangan kemampuan atlet sangat lambat, diakibatkan karena pemilihan cabang olahraga yang tidak sesuai. Yang kedua adalah ilmiah. Seleksi ilmiah adalah suatu metode yang digunakan pelatih dalam memilih anak-anak prospektif yang telah menunjukkan kemampuan alami pada cabang olahraga tertentu. Dibandingkan dengan individu yang diidentifikasi melalui metode alamiah, waktu untuk mencapai tingkat kemampuan yang tinggi bagi mereka yang terseleksi secara ilmiah lebih pendek. Dengan bantuan ilmuwan olahraga, kualifikasi tersebut dapat terdeteksi. Sebagai hasil dari tes ilmiah, individu yang berbakat terseleksi secara ilmiah atau diarahkan pada cabang olahraga yang sesuai. Pengembangan bakat. Sebuah prestasi puncak dalam dunia olahraga tidak bisa didapat secara instan, tetapi harus melalui jalan panjang dan bertahap, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun. Pengembangan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan peluang seseorang atlet berbakat agar dapat berhasil dalam menjalani program latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncak. Prestasi puncak merupakan hasil dari seluruh usaha program pembinaan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan panduan dari proses latihan yang dirancang secara sistematis, berjenjang, berkesinambungan, berulang-ulang, dan makin lama makin meningkat. Program latihan. Menurut Bompa, latihan adalah suatu upaya seseorang mempersiapkan di dunia untuk tujuan tertentu. Menurut Nosek,
Menyatakan latihan adalah suatu proses atau diungkapkan dengan kata lain suatu periode waktu yang berlangsung beberapa tahun, hingga olahragawan mencapai standar puncak prestasi. Agar proses pembinaan berjalan lancar, selain program latihan Bogor, SAFMA, dan prasarana memadai, metode melatih yang tepat juga dibutuhkan pelatih berkualitas yang dapat mengenal karakteristik anak latih dari aspek fisik maupun psikologis. Menurut Suwarno KR, program pengembangan sepak bola terdiri dari 3 fase. Fase 1, fun pass, umur 5 sampai 8 tahun. Terus yang ke fase 2, technical pass, 9 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir fase ketiga, tactical pass, 13 sampai 17 tahun. Masing-masing fase memiliki fokus yang berbeda-beda. Fase pertama, fokus ke pendekatan terhadap bola. Lalu fase kedua, fokus terhadap belajar aksi dalam sepak bola. Fase ketiga, fokus untuk belajar taktik dalam lapangan. Terus fokus yang terakhir, 17 tahun ke atas, fokus dalam belajar menang dan menjaga performa. Fase kegembiraan 5-8 tahun. Fase ini merupakan fase pertumbuhan pesat pertama, di mana tungkai kaki dan tangan bertumbuh menjadi lebih panjang ketimbang batang tubuhnya. Awal masa ini juga adalah masa di mana anak-anak memulai sekolah dengan lingkungan baru di luar rumah. Anak berada di dalam fase transisi untuk mengenal lingkungan pergaulan baru. Metode latihan yang saya gunakan untuk fase tersebut adalah dengan menanamkan konsep dalam diri anak-anak bahwa bola itu teman. Karena hal tersebut, maka saya mewajibkan satu anak membawa satu bola. Saya tidak akan menekankan materi sepak bola terlebih dahulu. Pada awalnya, saya hanya ingin membuat situasi latihan menjadi asik, di mana nantinya anak-anak akan menikmati jalannya latihan dan merasa gembira karena sepak bola. Dalam fase ini, saya juga tidak akan melakukan latihan fisik yang terlalu berat. Saya juga menghindari latihan daya tahan untuk menghindarkan anak tidak mengalami gangguan pertumbuhan. Semua latihan yang saya rancang dengan intensitas yang rendah di bulan pertama. Nantinya, untuk bulan berikut, intensitas akan menyesuaikan kemampuan dari anak. Yang jelas di sini saya akan tidak memaksakan anak untuk melakukan latihan yang berat. Latihan diawali dengan melakukan pemanasan gembira yang singkat. Di sela pemanasan, saya menekankan bahwa pentingnya pemanasan untuk mengurangi risiko cedera. Setelah pemanasan, saya memulai menjalankan program latihan sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam tabel. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tabel di atas merupakan program latihan selama 4 pekan atau 1 bulan. Untuk bulan berikutnya, latihan kembali ke awal lagi. Saat di lapangan, tiap hari akan saya lakukan variasi latihan yang berbeda. Komponen yang ada pada tabel hanya merupakan target pencapaian yang akan saya latih pada saat itu juga. Untuk jadwal latihan karakter umur 5-8 tahun sebagai berikut. Senin, jam 15.30 sampai jam 17.00. Rabu, pukul 15.30 hingga 17.00. Jumat, pukul 15 hingga pukul 16. Fase yang kedua, fase pengembangan skill, umur 9-12 tahun. Fase usia 9-12 tahun sering disebut sebagai usia emas untuk belajar, di mana hal-hal sepak bola penting yang diajarkan di usia ini akan cepat diserap oleh pemain. Koordinasi gerak yang membaik membuat pemain mudah mempelajari berbagai aksi sepak bola. Fase ini sangat efektif untuk pemain belajar skill aksi-aksi sepak bola baru. Artinya setiap eksekusi aksi yang dibuat memiliki manfaat terhadap pencapaian game, yaitu mencetak gol sebanyak mungkin dan kebobolan seminim mungkin. Pada fase ini, saya memfokuskan latihan untuk 1 versus 1, first touch, menyempurnakan kelincahan dan gerakan koordinasi, meningkatkan passing, dribbling, shooting, bahkan hitting. Latihan pada fase ini akan saya buat seolah-olah mendekati permainan, di mana pemain akan dihadapkan dengan bola, lawan, dan kawan. Dalam fase ini, pemain akan belajar berkomunikasi antar kawan, mengambil keputusan, hingga melakukan eksekusi. Saya mulai memberikan latihan fisik kepada pemain dengan intensitas rendah hingga medium. Hal ini dikarenakan fisik yang menunjang akan membantu saat di lapangan. Berikut program latihan mingguan yang saya buat untuk fase kedua ini. Tabel di atas hanya menjadikan acuan saat latihan. Saya tetap memberikan variasi latihan yang berbeda harinya, agar semua komponen mampu dikuasai oleh pemain. Latihan yang saya berikan dengan intensitas menengah, saya akan menaikkan intensitas latihan secara perlahan untuk mengembangkan kemampuan pemain. Untuk jadwal latihan umur 9-12 tahun sebagai berikut. Senin pukul 15.30 hingga 17.30,
Rabu pukul 15.30 hingga 17.30, dan Jumat pukul 15.30 sampai 17.30. Fase yang ketiga, fase pengembangan permainan, umur 13 sampai 17 tahun. Dalam fase ini sering disebut sebagai usia pubertas, di mana secara alami pemain mengalami era pertumbuhan pesat yang kedua. Hal yang jelas tampak adalah tinggi badan pemain mengalami kenaikan pesat. Kondisi ini membuat pemain merasa asing dengan tubuhnya sendiri. Meski demikian, secara alami pula pemain beranjak semakin dewasa. Ia makin memiliki konsep diri yang kuat. Kebutuhan akan pengembangan diri menjadi makin besar. Pemain mulai berpikir rasional dan selalu ingin tahu alasan dibalik setiap tindakan. Untuk fase ini, saya memfokuskan latihan untuk 11 versus 11, seperti pertandingan kenyataan, di mana nantinya akan belajar formasi, pergerakan pemain, belajar menyerang, belajar bertahan, dan belajar transisi kedua momen tersebut. Di balik latihan itu semua, saya akan tetap mengembangkan passing, kontrol, heading, dribbling, shooting para pemain. Selain itu, saya juga meningkatkan kecepatan, daya tahan, kelincahan, kekuatan, keseimbangan, koordinasi, daya ledak para pemain. Pada latihan fase ini, pemain akan mempunyai bayangan dengan pertandingan yang sesungguhnya. Hal itulah yang akan membentuk mental pemain saat di lapangan. Berikut program latihan mingguan yang saya buat untuk fase ketiga. Latihan yang saya berikan seolah-olah pemain merasakan seperti ada di pertandingan, di mana pemain harus bertindak sebelum menerima bola dan mengeksekusi kemana bola akan dibawa. Saat game, pemain akan dilepas bebas menunjukkan kemampuan yang dia punya. Pelatih hanya menilai perkembangan pemain sejauh mana mereka menyerap apa yang diajarkan. Pemain juga akan diajarkan untuk saling berkomunikasi guna menjalin kekompakan tim. Hal ini agar pemain belajar merasakan arti permainan yang sesungguhnya. Dengan harapan pemain akan mempunyai mental yang kuat sehingga terbiasa dengan sebuah pertandingan. Untuk jadwal latihan umur 13-17 tahun sebagai berikut. Senin pukul 15 hingga 17.30, Selasa pukul 15 hingga 17.30, Kamis pukul 15 hingga 17.30, dan Jumat pukul 15 hingga 17.30. Fase yang terakhir, fase pengembangan penampilan, umur 17 ke atas. Fase ini adalah di mana pemain tetap konsisten menjaga performanya dan mempunyai tujuan untuk menang dalam setiap pertandingan. Tidak ada yang membedakan dengan fase sebelumnya, hanya mungkin porsi latihan pada fase ini lebih banyak. Berikutnya, tenaga keolahragaan yang saya butuhkan dalam tim. Dalam membangun pembinaan pastinya tidak bisa jika hanya saya sendiri. Saya membutuhkan beberapa tenaga keolahragaan untuk membantu saya dalam menjalankan program pembinaan ini. Beberapa tenaga keolahragaan yang saya butuhkan di antaranya adalah pelatih. Pelatih akan membantu menjalankan program pembinaan yang telah saya buat. Kemungkinan saya membutuhkan 6 pelatih pemain dan 2 pelatih kiper. Administrator. Berguna dalam urusan kantor pembinaan. Dalam hal ini saya akan membutuhkan 1 administrator. Tenaga medis dan paramedis. Tenaga medis dan paramedis sangat digunakan dalam pembinaan. Pada pembinaan berlangsung pasti ada pemain yang cedera atau butuh perawatan intens. Saya butuh 1 tenaga medis dan 3 paramedis. Ahli gizi. Ahli gizi sangat berarti dalam menjaga pola makan pemain. Saya membutuhkan 1 ahli gizi. Ahli biomekanika akan terpakai di saat pemain mengalami cedera serius. Saya hanya membutuhkan 1. Psikolog hanya membutuhkan 1. Keberadaan psikolog sangat membantu menyelesaikan masalah yang ada pada pemain. Evaluasi yang saya lakukan sangat penting bagi berjalannya suatu program. Biasanya, tujuan dari diadakan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah program yang saya sudah dijalankan seperti program yang direncanakan, tersampaikan kepada peserta dengan baik dan atau sesuai dengan target atau tujuan dari program tersebut, ataukah belum sama sekali. Dalam pembinaan ini, saya akan rutin melakukan evaluasi 6 bulan sekali, guna mengetahui perkembangan pembinaan saya. Hal ini juga untuk mengetahui efektif atau tidaknya program yang diberikan pelatih kepada pemain. Sekian rancangan pembinaan yang saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.